Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Akibatulya, biasa dipanggil Afi. Sini saya mahasiswa semester 7 yang mau melakukan penelitian buat tugas akhir. Nggih. Nah, rencananya saya mengambil fokusnya di mata pelajaran matematika. Nggih. Di materi perkalian. Perkalian apa? Perkalian bilangan 6 sampai 10. 6 sampai 10. Iya, kalau di kelas 4 sendiri itu pembelajaran matematika di materi perkalian tuh kira-kira kesulitannya apa ya Bu? Kalau perkalian ya, Mbak, sebenarnya jenengan ambil itu perkalian bilangan biasa Iya. 6 sampai 7. 6 sampai 10. 6 sampai 10 itu sebenarnya dibilang kalau di kelas 4 itu agak gak cocok. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena di kelas 4 itu kan perkaliannya pecahan. Perkalian pecahan, terus perkalian ratusan kayak gitu. Karena perkalian 6 sampai 10 itu konsep dasar kan. Ya. Tapi ini saya jawab saja. Anak-anak sekarang, Mbak, tidak bisa memungkiri kemungkinan banyak sekali yang belum hafal. Okay. Belum hafal, terus sudah saya ajari berulang kali tentang 6 sampai 10 itu kan bisa pakai jari matika. Sudah saya ajari berulang-ulang, tapi karena memang pondasi dari awal itu belum hafal, memang agak kesusahan, apalagi di pembagian. Ya kan? Ini karena fokusnya perkalian. Sampai kemarin itu saya mulai kemarin saya itu menerapkan kalau pulang sekolah tak DI, sebelum pulang memang kalau bisa jawab saya boleh pulang, tapi kalau tidak bisa jawab tidak boleh pulang. Karena tadi saya ngajari di perkalian ternyata zong sampai perkalian 1, perkalian 2 juga ada yang belum bisa. Nah itu zongnya. Karena gimana ya, kemarin sempat COVID, dia nggak masuk sama sekali di sekolah. Terus memang agak abai karena adanya ini efek. Sekarang kan memang harus dinaikkan semua sih, Mbak. Ya kan, harus naik. Yang penting anak itu masuk aktif, entah bisa atau enggak. Lah itulah kekurangannya. Kemudian selain itu di sini kan ada ujian sekolah. Kalau dulu kan ujian nasional, di mana memang nilainya benar-benar murni dari sana. Nah, rasa takut anak ini loh tidak ada sama sekali. Mereka itu sangat-sangat mengabaikan, nanti nilainya ya bagus, nanti ya lulus, nanti naik kelas. Nah pikirannya seperti itu loh, susah dirubah. Berarti dari motivasi peserta didik itu dalam semangat belajarnya? Iya, karena mikirnya nanti nilai itu tidak terlalu berpengaruh sama dia. Kalau untuk pembelajaran sih setiap harinya insya Allah mereka tetap semangat, apalagi kalau pakai media-media yang beragam kayak gitu ya Mbak ya. Cuma tadi untuk rasa rasa untuk mereka pengen lebih baik itu kurang lah. Tadi kan sempat menyinggung itu ya Bu, yang jari matika itu ya. Itu berarti yang pakai tangan itu kan Bu, atau betul. Ada medianya? Pakai tangan. Ini kebetulan penelitian saya tentang media buat jari matika. Itu kira-kira bisa nggak ya Bu kalau saya masuk ke kelas 4? Medianya seperti apa? Nanti saya bikin papan. Di papan itu nanti ada simbol-simbol, kalau angka 6 begini, angka 7 begini. Kalau mungkin jari matika kan mungkin anak nanti bisa lupa, tadi 6 kayak gimana ya. Kalau ada medianya kan misal dipasang di kelas nanti bisa 6 gini, 7 gini. Mungkin itu bisa sedikit membantu. Iya, dicoba saja. Karena selama ini kan saya mikirnya gini, mereka itu belajarnya kan lebih ke konkret, ya Mbak. Lebih ke konkret, mereka lebih mudah menghitung secara langsung. Tapi siapa tahu kalau pakai media itu bisa membantu, tidak apa-apa. Dicoba saja nanti. Gitu. Itu jumlah kelas jumlah peserta 25. 25. Ya, soalnya ya di penelitian saya kebetulan minimal peserta didiknya 25. Oh iya. Soalnya cari di SD lain itu peserta didiknya kurang dari 20 itu. Kalau di sini alhamdulillah Mbak, paling sedikit kelasku 25. Yang lain itu kelas 1 28, kelas 2 itu 31, kelas 3 31. Oke.
kelas 5 32, kelas 6 31. Jadi memang paling sedikit 25. Jadi nanti kira-kira saya masuk bawa media itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa, dicoba saja. Pengaruh kala. Nah, terus gini, jari matika itu kan ada berbagai macam. Iya. Saya ngajarinya itu yang dibuka yang ditambah jadi puluhan. Contoh 7 kali 7. Kan ada yang 7 kali 7 ya, Pak ya? Jadi saya yang dibuka. Nah, ya, masalahnya gini. Saya itu sudah menerapkan ke anak jari matika itu berbeda-beda, banyak sekali cara. Cuma yang diajarkan Bu Ika fokusnya yang dibuka itu nanti yang puluhan. Iya, Soalnya terkadang ada yang ditutup. Nah, Iya, itu ada loh. ikram, Iya, betul, yang ditutup itu yang jadi puluhan nanti. Nah, nanti biar jenengan lebih mudahnya ya pakai memang yang dibuka itu nanti yang puluhan. Itu saja. Kalau menurut saya sendiri, kalau yang ditutup itu malah Bingung, Nggih. ya. Terus saya aja bingung apalagi yang peserta Iya, masih betul. desa. Terus di kelas 4, Mbak, itu memang ada sekitar 6 anak. Memang kemampuannya tertinggal dari teman-temannya. Tertinggal agak lumayan jauh lah. Jadi memang agak ekstra kalau ngajari dia. Itu tertinggalnya itu di Karena efek tidak bisa baca. belum bisa belum membaca. bisa baca. Di kelas 4 itu yang tidak tahu sama sekali sama sekali. Dia itu hafal A sampai Z hafal. Cuma disuruh menulis tidak bisa. Oh, itu ada apa itu? Itu berkebutuhan khusus atau emang Tidak, memang gimana ya? Kakaknya seperti itu, adiknya seperti itu. Oh, berarti kayak keturunan. Ya, bisa jadi. Terus mungkin karena SDM, Mbak. SDM-nya orang tuanya di sini kan rata-rata kerja. Terus rata-rata lulusan SD. Ada yang nggak bisa baca. Lah mungkin gara-gara itu juga. Itu kalau anak ini A sampai Z tidak bisa. Kalau yang 5 itu bisa baca, bisa ngeja. Cuma kalau memang disuruh baca banyak, dia pasti bingung. Tuh. Nah, sedangkan kita sendiri tidak mungkin ngikuti yang tertinggal karena nanti materi juga tertinggal. Jadi saya itu biasanya kalau mereka ada yang mengerjakan yang tertinggal itu, kalau konsultasi ke depan saya persilakan, moget malah saya panggil. Nah, terus saya minta ke orang tuanya tak suruh ngeles ke, Mbak. Secara privat. Karena apa, kalau kayak gitu di les ke kumpul kelompok kan enggak bisa. Nggak bisa, iya. Terus itu bisa dicoba pakai media. Terus kalau bisa gini, medianya itu jenengan satu saja di depan. Iya, satu gitu kan. Jenengan itu nanti bentuknya kelompok atau bagaimana? Pertama itu belum, secara umum dulu. Oh. Iya, secara umum dulu. Nanti kalau untuk pembentukan kelompok, kira-kira kalau menurut jenengan itu baiknya Saya saran saja ya, Mbak ya. Jenengan secara umum kan otomatis medianya besar. Iya. Ya, medianya besar karena nanti di depan kelas. Di depan. Secara klasikal. Iya. Nah, setelah itu jenengan tetap buat kelompok. Di mana? Kelompok itu kecil aja, Mbak. Jangan terlalu banyak. 4 atau 4 anak sajalah cukup. Kalau memang nanti kesusahan nata meja sama belakangnya saja, jadi hadapan gitu loh. Nah, nanti jangan kasih media kecilnya, versi kecilnya, biar mereka bisa praktek secara kelompok di situ. Oh ya, biar jadi merata gitu. Iya, secara merata, terus biar mereka semua bisa tahu mengoperasikannya. Kan jenengan nanti kan kasih soal, otomatis kasih soal latihan untuk menguji kemampuan mereka setelah ada media itu. Nanti jenengan kasih secara kelompok itu karena jenengan kan tidak proyeksi. Tidak. Jenengan kan mengenalkan media, berarti nanti memang jenengan harus menyediakan media kecil itu. Entah nanti 5 ya tidak apa-apa, kalau 5 nanti kan 5 kelompok, berarti jenengan menyediakan 5 itu nanti media kecil itu sama LKPD-nya
Terus nanti jenengan memang arahkan anak itu secara gantian biar merata. Karena apa? Di kelasku itu kalau anak yang bisa tak suruh maju aja rebutan. Tapi yang tidak ya wes. Nah, kayak gitu. Lah nanti tekankan juga untuk pemerataan penggunaan media. Yang tidak bisa memang nanti jenengan tak kasih nama anak-anak itu. Nah, sekiranya nggak bisa nanti jenengan ngoplosnya kelompok itu sesuai itu ya monggo, atau nanti jenengan pilih yang mungkin jenengan panggil peringkat 1 sampai 5 siapa maju ke depan enggak apa-apa, atau bagaimana nanti terserah jenengan, karena nanti kan kalau kelompok itu tiba nih nggak tahu kok tidak bisa semua kan juga kasihan. Iya betul. Kalau jenengan nggak terlalu banyak data dari saya, tanya ke anak saja yang kemarin kelas 3 juara 1, 2, 3 siapa. Nah, itu saja gampang. Ini nanti kira-kira itu tes semesternya kapan ya Bu? Tanggal 6 Oktober. Jadi nanti mungkin saya sebelum itu kesini lagi biar gak mengganggu. Iya. 2 minggu lagi. Gini, tanggal 22, 23 saya nggak ada. Iya, lagi Pak Heri juga bilang gitu. Iya, Bisa masuk saya ya? ngawasi ANBK di SD 6 Bulungan. Oh iya. Malah jenengan di situ saja. Kalau Sabtu itu saya ada. 23 September ini ya? Iya, hari Senin Selasa. Kalau Senin jenengan nggak siap, Selasanya saja. Kalau Rabu Kamis kita yang ANBK, jadi nggak bisa diganggu. Gitu. Kalau Jumat itu Kamis kan nggak bisa. Jumat itu udah dimatikan aja. Jumat